Ya, halo, ketemu lagi dengan saya Olivia. Kali ini saya mau bercerita sedikit dan mempresentasikan tentang kitab 1 Timotius. Surat Paulus kepada Timotius. Jadi, surat 1 Timotius ini ditulis oleh Paulus. Dan surat ini adalah jenis suratnya pastoral, yakni surat yang berbeda dengan surat-surat yang ditulis Paulus pada umumnya begitu. Dan surat 1 Timotius ini sifatnya personal. Dan surat pastoral ini dia kirim sebagai ini personal begitu. Lanjut, lalu ke penulisannya. Dalam kepenulisan surat 1 Timotius terdapat 4 argumen yang meragukan kepenulisan ini. Jadi biasanya 1 Timotius ini pada umumnya kita mengenalnya yang menulis adalah Paulus. Namun para teolog liberal mereka menemukan 4 kritikan yang mereka tidak setuju bahwa penulisnya Paulus, tetapi adalah sosok lain selain Paulus, yaitu pengikut Paulus generasi kedua begitu ya. Dan berikut argumen mereka. Argumen pertama adalah argumen historis, di mana mereka berpendapat bahwa surat-surat pastoral itu tidak memiliki kerangka historis yang sesuai dengan kitab Kisah Para Rasul. Namun di sisi lain, kaum teolog liberal juga mempertanyakan kerangka historis kisah Rasul tersebut. Nah, yang kedua adalah argumen stilistika, di mana para teolog ini berargumen bahwa keautentikan surat-surat pastoral Paulus dilihat dari penggunaan kosakatanya dan bertuturnya secara detail. Namun argumen stilistika ini terbantahkan karena dianggap tidak valid dan belum terbukti kebenarannya. Lalu yang ketiga adalah argumen gerejawi. Argumen ini dilandaskan bahwa tatanan gereja yang disebutkan dalam surat tersebut harusnya baru ada setelah zaman para rasul dan memasuki kedua. Nah, persoalannya adalah gereja tersebut sudah ada sejak zaman Paulus. Jadi otomatis argumen ini terbantahkan. Karena dalam surat Filipi 1 pasal 1 ayat 1 tradisi gereja tersebut sudah ada sejak Paulus pelayanan. Lalu ada juga namanya argumen teologis. Nah, dalam argumen teologis ini terdapat 2 argumen. Yang pertama, argumen pertama adalah ajaran sesat yang dimaksud dalam kitab 1 Timotius ini merujuk pada gnostisisme. Lalu yang kedua adalah penulisannya yang lebih cocok bukan Paulus tetapi adalah pengikutnya karena peristiwa penulisan ini terjadi pada abad kedua. Padahal kesesatan tersebut bukan berasal dari gnostisisme, melainkan paham Yahudi. Sedangkan surat-surat pastoral itu adalah Paulus sendiri menuliskan. Dan budayanya lebih cocok pada abad pertama, begitu. Lalu berikutnya adalah tanggal kepenulisan. Ada 2 versi. Menurut Pfeiffer, dalam Cornelius dan Sabat, surat 1 Timotius kemungkinan ditulis sekitar tahun 61 dan 63 Masehi. Namun, menurut Walford dan Sack, surat 1 Timotius ditulis sekitar tahun 63 sampai 67 Masehi. Setelah Rasul Paulus dibebaskan dari penjara yang kedua kalinya. Nah, penerima surat ini sudah jelas dong, tentu saja Timotius. Dan Timotius sendiri adalah anak didik Paulus yang spesial begitu ya. Kita bisa lihat kedekatannya Paulus dan Timotius melalui surat-suratnya yang akan kita bahas nanti. Dan Timotius sendiri adalah seorang gembala muda yang memiliki seorang ibu keturunan Yahudi dan nenek juga seorang Yahudi dan bapaknya seorang Yunani. Timotius bertumbuh luar biasa dalam kekristenannya dan karena itulah Paulus pun pada akhirnya mengangkatnya menjadi anak didik yang sah di dalam iman. Nah, kita akan belajar sebenarnya apa saja sih isi dari kitab 1 Timotius.
Nah, yang pertama adalah salam. Tentu saja salam ini selain Rasul Paulus menyapa kepada Timotius, di sini juga dia menunjukkan sebagai otoritasnya sebagai seorang Rasul Kristus. Begitu ya. Lalu, yang kedua adalah petunjuk mengenai guru palsu. Nah, kala itu Timotius sangat ingin mengikuti Paulus. Namun Paulus memperingatkan kepada Timotius untuk stay di Efesus. Karena apa? Karena di sana ternyata ada pengajar-pengajar palsu, alias pengajar-pengajarnya mereka lebih kepada Yahudi dan mereka mengajarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mereka cenderung menambahkan peraturan, lalu juga menonjolkan intinya berbagai macam spekulasi dan silsilah-silsilah dongeng. Dan pada akhirnya hal itu kemudian diluluskan oleh Paulus dan Paulus berharap Timotius dapat menyampaikan Injil firman Tuhan dengan benar, yaitu terkait kasih karunia Allah sendiri. Dan perintah Paulus kepada Timotius nanti lebih jelas itu nanti di pasal 3 ya, tetapi di pasal 1 Paulus itu mengingatkan kepada Timotius agar tetap semangat dan teguh dalam berperang melawan guru-guru palsu tersebut. Lalu yang di pasal yang ketiga kita bisa melihat ada petunjuk tentang perilaku dalam gereja. Jadi Paulus tidak hanya memberi perintah, tapi juga Paulus juga memberikan petunjuk mengenai perilaku di dalam gereja. Nah, dari keprihatinannya terhadap guru-guru palsu, Paulus juga menuliskan apa yang dianggapnya paling penting, yaitu adalah doa. Nah, namun doa tersebut yang harus diutamakan adalah doa pengucapan syukur. Kenapa hal itu terjadi? Karena waktu itu kota Efesus benar-benar mengalami peristiwa yang sungguh-sungguh menyedihkan, khususnya sangat merugikan bagi orang Kristen, di mana Gubernur Nero waktu itu menebarkan kebencian yang luar biasa kepada orang-orang Kristen. Nah, lalu yang kedua, petunjuk dengan pria dan wanita. Paulus menginginkan semua jemaat itu saling mendoakan. Nah, namun dalam pertemuan umum, Paulus ingin prialah yang memimpin doanya. Dan juga kala itu Paulus juga memberi nasihat kepada wanita-wanita juga untuk menjaga penampilannya dalam beribadah, yakni tetap bersaja dan juga memiliki standar kecantikan, dan juga ingin supaya Paulus itu memberi nasihat kepada para wanita di Efesus, jemaat yang Timotius gembalakan, agar berpenampilan yang bersahaja dan saleh. Mereka lebih mengutamakan roh lemah lembut dan tentram daripada harus mengambil otoritas laki-laki. Lalu juga perintah agar memperhatikan nilai-nilai kebenaran di dalam gereja. Jadi Paulus benar-benar sangat concern ya terhadap penyesat-penyesat ini, agar nilai kebenaran harus tetap ditegakkan dengan motivasi hati yang murni, tidak sekedar menyampaikan kebenaran secara teologis, tetapi juga memiliki motivasi hati yang murni, yaitu dengan dasar kasih tentunya. Dan yang di pasal keempat, Rasul Paulus juga memberikan perintah agar memperhatikan nilai-nilai kebenaran di dalam gereja. Nah, gereja dan kebenarannya. Nah, kita melihat Paulus itu memberikan instruksi kepada Timotius untuk tetap stay, untuk mendidik jemaat-jemaat di sana bagaimana seharusnya mereka berperilaku dalam rumah tangga Allah. Jadi gereja itu ibaratnya sebagai sebuah bangunan. Nah, dan juga gereja itu adalah fondasi kebenaran. Dan harusnya gereja itu sebagai sarana kebenaran. Seperti itu. Lalu juga prediksi akan kemurtatan. Nah, sebagai gudangnya kebenaran, gereja harus menyadari strategi musuh-musuh kebenaran.
Maka sangat penting bagi gereja untuk memahami apa yang telah Allah nyatakan terkait musuh-musuh ini. Nah, menurut ajaran ini, situasi ini semakin memburuk. Dan Paulus melihat di masa depan, beberapa orang akan meninggalkan iman mereka dan mengikuti ajaran-ajaran palsu dan roh penyesat. Dan juga kesalahan rohani ini juga disebabkan oleh kesalahan yang tidak sengaja, yaitu orang-orang gereja tidak menyadari bahwa ada musuh rohani, yaitu iblis yang berusaha merebut anak-anak Tuhan untuk ikut dalam kesesatan. Dan juga tanggung jawab sebagai pelayan Kristus. Dari peringatannya tentang kemurtadan yang akan datang, Paulus berpesan kepada Timotius dan mendesak untuk menyampaikan peringatan yang sama ini kepada orang di gerejanya. Seperti itu. Lalu di pasal yang kelima, petunjuk mengenai berbagai kelompok dalam gereja. Rasul Paulus juga memberikan penjelasan bagaimana sebagai gembala Timotius bertindak dalam berbagai kelompok usia, begitu ya. Di pasal 5 ayat 1-2, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Timotius harus belajar untuk memberikan nasihat kepada orang tua dengan lemah lembut seperti orang tuanya sendiri. Dan juga pada para janda, Timotius juga diingatkan untuk benar-benar merekrut mereka yang janda ini benar-benar janda, bukan janda muda, tetapi janda yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan, dan juga janda yang benar-benar memiliki hati yang mengabdi pada Tuhan, dan juga para penatua. Dan dalam penatua ini juga dijelaskan mengenai diaken ya. Penatua ini benar-benar sungguh penting, dan Timotius benar-benar diharapkan untuk waspada dan berhati-hati dalam menumpangkan tangan agar otoritas sebagai penatua dan pemimpin diaken tersebut tidaklah salah, karena bila salah hal itu akan menjadi batu sandungan bagi orang itu sendiri. Dan juga mengenai budak dan tuan, bagaimana kala itu saat orang percaya Yesus, status budak dan tuan itu sungguh menjadi membaur ya, jadi tidak jelas antara budak dan tuan, hingga hal tersebut membuat para budak sedikit kurang ajar kepada tuannya. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada para budak di sana untuk tetap menghormati tuannya, ya. Dan juga mengenai orang yang sesat dan rakus itu ada di pasal 6 ayat 3-10, di mana Rasul Paulus ini mengingatkan untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang sesat seperti itu, karena sekali sesat mereka akan terus menyeret orang-orang untuk berpaling daripada kebenaran. Nah, dan juga perlu berwaspada akan hamba-hamba atau guru-guru yang mengambil keuntungan di balik pelayanan mereka. Entah itu keuntungan secara materi, mereka memandang dalam tanda kutip PK ya kalau zaman sekarang ya, upah dalam pelayanan, ataupun mereka memanfaatkan domba-dombanya seperti itu. Nah, lalu pasal 6, yakni pasal terakhir dari surat Timotius ini sungguh-sungguh menyentuh hati ya. Bagaimana Rasul Paulus memberikan perintah terakhir kepada Timotius, yakni Timotius itu sebagai hamba Allah harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu mengejar kebajikan pribadi, kebenaran, kesalehan, lemah lembut, iman, dan kasih, seperti itu. Dan juga Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk terus bertanding dalam iman yang benar. Selain itu juga Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius terhadap orang kaya ya. Dan juga Rasul Paulus berpesan kepada Timotius agar orang-orang kaya tidak mengandalkan kekayaan mereka, dan mereka tidak boleh menggunakan harta mereka untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka belajar untuk bermurah hati, untuk berbagi, seperti itu. Dan terakhir, untuk nasihat untuk tetap setia. Jadi Paulus benar-benar memohon kepada Timotius agar
meskipun tidak ada Paulus di sana, atau mungkin Paulus pun mungkin mengalami kematian, Paulus berpesan kepada Timotius agar tetap setia melayani Tuhan. Ya, demikian presentasi tentang kitab 1 Timotius. Semoga kalian terberkati ya. Terus berkati. Dadah.